محمد وعلى آله وسلم تسليما أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah majelis zikir yang saya muliakan, tadi manakib luka seberapa Anis? 28 minggu. Berarti seberapa bulan ya? 7. Alhamdulillah dengan rada memaksakan diri. Ada acara tahlil dulu, setelah tahlil lanjut lagi manakib. Luar binasa. Mudah-mudahan bisa seperti ini terus menerus. Ya, Allah istiqomahkan kita. Karena kalau sengaja-ngaja, ya Allah ya Rabbah, luar binasa, capek. Apalagi yang dari maghrib dilanjut terus. Kos model ketua orang ya, di maghrib ka isya tahlil balik di dia khotaman deui manakib deui, ya Allah ya Rabbi, luar binasa. Contoh ya, jadi itu sia-sia jadi ketua, jadi contoh masalahnya. Namun ketua nanti kos gitu, aduh bahaya itu, ku anak buahna maletot kabeh. Kebiasaan ini kalau menurut ilmu psikologi ya, kalau dibiasakan 30 hari berturut-turut atau 30 kali kita laksanakan, itu akan menyentuh psikomotorik diri kita ya. Jadi kebiasaan buat diri kita. Makanya ada riyadhah sampai 40 hari, tujuannya ke situ supaya tidak ada yang diberatkan. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan. Apalagi ada bahasa al-istiqomatu afdalu min alfi karomah. Istiqomah lebih utama daripada 1000 karomah. Dalam bahasa Arab sendiri karomah itu kemuliaan. Tapi adanya di kita jadi keramat. Ya nama keramat lebih kepada kesaktian jadi berubah. Contoh dalam pergaulan model di Timur Tengah, sahabat dekat itu sudah biasa ngituin kepala itu, mukul kepala. Tapi kalau di kita ditagih kurang kajian baturan deket dia, jangan bae sia, unang mitrahan hulu aing ya. Jadi kebiasaannya berbeda. Apalagi kalau di sono yang paling luar biasa, kalau kita mukul pantat,
Kalau di Timur Tengah kita memukul pantat itu luar biasa, larangan keras. Kalau di kita sudah biasa. Ya, jadi terbalik tuh ya. Budaya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu terbalik. Kalau kita memukul pantat biasa, kalau mukul kepala, woi, nanti dulu. Kalau di Timur Tengah, mukul kepala biasa, kalau mukul pantat nggak apa-apa. Begitu juga dengan tadi bahasa tadi. Karena Allah pun kan bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi karam itu kemuliaan. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu indallahi atqakum, takwanya. Takwanya. Dulu pernah jelaskan, sering diulang-ulang, ketakwaan adanya di dalam kemuliaan, kehinaan adanya di dalam kemaksiatan. Maksudnya gimana? Kalau kita berbuat maksiat dan kalau kita bertakwa, itu kalau yang maksiat berarti itu namanya ngeledek Allah, seolah-olah Allah tidak ada. Ya, jadi seolah-olah Allah tidak ada. Apalagi disangkut pautkan dengan ilmu tasawuf, apa yang disebut namanya muraqabah. Boro-boro mau maksiat secara zahir, terbersit di dalam kolbu pun sedikit, itu sudah termasuk dosa. Pada waktu pengajian kemarin malam Rebo disinggung tentang masalah sholat. Ayo perhatikan mulai dari berwudunya. Hal yang paling kecil, wudu. Pada waktu kita membasuh mulut kita, usahakan kita ngomong, ya Allah tolong jaga mulut ini. Jangan suka menyakiti orang lain, karena dengan mulut ini kadang-kadang banyak orang tersakiti. Ayo bari diomongin, mensugesti diri sendiri maksudnya. Kalau hidung, pas hidung pun sama kita omongkan. Apalagi pas mulai membasuh muka kita. Ya Allah tolong jaga muka ini, biar muka ini selalu menghadap kepada Engkau terus. Dah usahakan ya, kerwudu teh orang ngomong kos gitu dah. Pada waktu nyuci membasuh kedua tangan kita, kita pun bilang ya Allah tolong jaga tangan ini, jangan mengambil haknya orang lain. Begitu juga kita kepala, basuh kepala, kadang-kadang kan sok hidung dah. Cokot sautik, ceret. Lamun dina fikih mazhab Imam Syafi'i mah ana kesunahan kieu.
ayah hadis nanti bekas-bekas wudumu akan menjadi terang di kuburan orang. Terus usahakan sunnahnya apa? Air wudu jangan sampai dielap, namun ragak gecelek wudu orang itu jadi cahaya. Ini mah penekanan maksudnya dia pada waktu kita masuk kepala kita, ya Allah jaga otak ini, jaga kepala ini, ulah sok ngahayal baik nyahong geus teu daekeun dihayal kene bae. Udah nggak mau masih dihayal kene bae. Ya Allah jaga otak ini, akal ini, jangan sampai berhayal yang tidak lebih baik menafakuri ciptaan-ciptaan Kau ya Allah. Tah sirah eta ceuli gitu kene lo sok gampang sadengena bae hal-hal nu jore. Jaga ya Allah telinga ini, kaki pun sama ya Allah, supaya kaki ini selalu berjalan kepada jalan kebaikan terus, jauhkan dari jalan kemaksiatan. Dari situ kalau kita rutinkan setiap hari 5 kali, sampai 30 hari atau 40 hari berturut-turut, itu akan menyentuh psikomotorik orang. Ujungnya apa? Itu mensugesti diri orang dengan hal-hal kebaikan. Pentingnya apalagi membasuh kepala pada waktu kita bekerja. Orang kan kudu rileks meureun. Kadang-kadang banyak elektronik pun pasti ada pendinginnya. Nah, pendinginnya ini kita dalam berwudu. Apalagi Allah jelaskan innallaha yuhibbu minat tawabin wa yuhibbul minal multadhirin. Allah cinta kana jelema nu sok daek tobat jeung multadhirin, sok jelema bersuci. Ya, jadi hitung kos gitu, apalagi lamun tidak pakai metode wudu yang benar. Karena di mulut bakteri kita banyak, kumur-kumur lagi bener kupuk imah. Kalau wudu. Coba kalau sesuaikan dengan fikih bae, kalau wudu nu bener. Mulai dari mulut, kumur-kumur yang benar. Itu mengeluarkan bakteri nu di mulut orang. Makanya ada hadis Kanjeng Nabi tentang masalah siwak atau tentang masalah gosok gigi. Kalau tidak pernah memberatkan umatku, akan kuwajibkan 5 kali sapoe tah bersiwak setiap hendak sholat. Kalau zaman kuari masih sikat huntu lah, sikat gigi. Karena baheula keur ieu sikat gigi ngomongna pakai siwak. Siwak itu dari kayu apa Mas Dul? Kayu irak dikeprek dikosjieun kos sapu tah. Ya. Sebutanna siwak. Kayuna kayu irak. Jadi lamun nu bagus eta kos kitu teh setiap hendak salat urang sikat gigi. Jadi ternyata tujuannya itu. Apalagi tadi berwudu. Tak berwudu ke sebenarnya mah ya nyokot, kurang nyokot apa air dimasukkan ke mulut, dikumur-kumur kadi. Aslinya gitu dah. Supaya naon nyieun dahak kokotor nu aya di tenggorokan urang. Ieu ngaludu cuman gila. Boro-boro sampai itu kos gitu. Kudu dicokot, aduh yeuh katonggorok geuning. Kitu ku tah, eta ngalaudu tah. Lamun joko kumur teh kos kitu. Kadua menghisap ke dalam hidung air tah.
dihisap lagi doang. Aduh fungsian sih. Dihisap airnya, kita buang lagi untuk mengeluarkan bakteri. Coba kalau diteliti semua, telinga pun sama untuk membersihkan bakteri. Coba. Tah lah mungkin orang berpikir terlalu luar biasa sampai ngebul bulu orang dibasuh tak ngalaudu pas bagian sirah teh ya. Memang ajak Imam Syafi'i cukup sahelai rambut tilu rambut kita kita. Yang penting mah kewajiban dan rukuna doang eta beunang. Tapi nu asli nu bagus mah kunon tah kos tadi tengah ludu ka dieu. Jeung niiskeun otak urang ye nu tadi sapoe teh urang naon ngaranna beraktivitas hulu kuat ngebul-ngebul dia mikir hayu kurang dibasuh. Ditiiskeun deui. Coba kan luar biasa. Dari segi makna wudu aja sudah seperti itu. Ya, itu baru makna wudunya saja. Ya, jadi kesimpulan semuanya bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai manusia ternyata apa? Itu kasih sayang Allah. Jadi semua apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan oleh Allah ternyata itu kasih sayang Allah terhadap diri kita. Kok bisa begitu? Coba kita sekarang punya anak kita sekolahkan, nggak mau kita omongin supaya mau sekolah, mandi kita suruh mandi, suruh ngaji. Yang pintar siapa? Anaknya, bukan orang tuanya. Bebeakan kalau puas nih, penting anak aing pintar, anak aing jadi. Padahal manfaat untuk orang tuanya mana? Nggak ada. Allah itu lebih daripada itu semua. Lihat kan tadi anak semua ditanggung, makannya semua sama orang tua, tidak pernah perhitungan. Allah lebih daripada itu semua. Apa? Matahari panas tidak pernah minta bayaran Allah. Udara ini Allah tidak pernah memberikan tagihan buat diri kita. Cobalah untuk Allah mere tagihan udara beus ya. Dikalikan umur kuari sepera duit coba. Biaya udara pakai tabung 60.000 tabungnya sehari, taruh sama ongkos 100.000 sebulan berapa duit? 3 juta. Pak Agus sebulan masih 50 tahun, coba dikali 3 juta kali 50, Allah kan pernah minta itu. Jadi ternyata apa-apa yang Allah wajibkan, Allah perintahkan buat diri kita semata-mata itu kemuliaan buat kita, itulah rahmannya Allah buat diri kita. Orang tua tadi yang saya ceritakan, apakah pernah untung mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya? Kita ngaji kadi-kadi itu ngabelan pesantren itu keluar di bener di kadi itu, keluar di tenen di kadi itu. Ya Allah ya Rabbi. Apakah minta balasan ke anak? Kan itu. Apalagi Allah terhadap diri kita. Nah di sini kadang-kadang
ada kesalahan berpikir kita, dalam mindset kita. Dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan memohon dan minta pertolongan. Jadi Allah itu ibaratnya sesembahan lain. Orang teh abid, Allah ma'bud. Di tengah-tengahna naon ngaranna ibadah. Naon ibadah? Pengabdian. Allah teh khalik, orang teh makhluk. Nah di tengah-tengahna akhlak. Nah di sini salah satu rahasianya, biar semua kerjanya masuk dalam kategori ibadah, ulah gawenya hitut nagi asup kategori ibadah. Jadi semua ini kita niatkan hanya untuk menyenangkan Allah. Ibtigha mardhatillah, seperti dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semua kita dedikasikan hanya karena Allah. Jadi itu ibadah semua. Ulah-ulah orang sholatna hitut nage ibadah, karena semua untuk majikan. Ini kan lestari balik pola pikiran. Tapi lamun anda karena hawa nafsunya kajian ibadah burang penting, tapi karena nafsu puasana teureun-eureun, kamakahna teureun-eureun, tapi karena nafsu kosong kabeh. Tapi lamun semua kita dedikasikan karena Allah, semuanya akan jadi berbuah, disebut ngaranna ibadah kabeh. Ya, jadi berbuat kebaikan kepada sesama pun kita niatnya lillahi ta'ala. Kita berbuat baik tapi dibalas dengan kejahatan, kita jangan pernah sakit hati. Nah, kuari mulai karena ilmu hati. Kunaon? Karena orang meniatnya berbuat baik karena Allah. Adapun mereka tidak membalas, malah kebalikannya menghardik diri kita. Mangga aing berbuat baik lain karena sia, aing mah karena Allah. Jadi tidak Nabi jelas, ya Nabi ki bahasana ittaqi syarra man ahsanta ilai. Ittaqi waspadai, waspadalah, hati-hati syarra man ahsanta ilai, kejelekan orang yang kamu baiki. Kok bisa begitu? Contoh, anak diletik dilahiran sampai ke gede, kurang diurusan di modalan, geus gedena ngalawan, nyeri henteu, nyeri jasa. Aya anak batur ngalawan ngalunjak ka urang, nyeri henteu, biasa bae. Kunaon kos gitu? Karena kita merasa telah memberikan kebaikan terhadap anak kita. Contoh dari istri si Anwar selingkuh. Anwar sakit nggak? Sakit kan? Luar biasa. Kerasa apa? Sudah memberikan nafkah yang luar biasa, sudah memberikan apa saja, sudah mendedikasikan apa saja buat istrinya, selingkuh, nyeri jasa. Giliran si Anwar neule, misalkan kasih Musa, istrinya selingkuh, nyeri hati itu siapa? Ente kan?
Karena apa? Bukan tidak merasa berbuat kebaikan terhadap istri Musa. Jadi hati-hati kepada orang yang kamu baiki, ternyata luar biasa nyerina. Orang di jalan misalkan pasir jeung batu tepugu-pugu itu nyeritain, tapi orang babaturan sasapoe kurang luar biasa orang baiknya kayaknya anak dan ngan nyerikeun nyerina ge luar biasa diri orang. Jadi jelas ya, itulah hadis Nabi, ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Jadi lamun sudah diputer-puter teh mah kos kitu kene bae. Makanya hilangkan dalam kalbu kita kebutuhan ketergantungan terhadap sesama manusia, kepemilikan terhadap apapun itu yang ada di dunia, semua milik Allah. Tujuannya apa? Supaya kita bahagia, supaya orang henteu stres. Kebanyakan orang-orang yang seperti itu anu stres kadang-kadang keinginannya tidak tercapai. Aturan kemarin bikin berita duka Prenggi, ada keinginan yang tidak tercapai. Jadi ternyata kekecewaan dalam diri kita timbul akibat keinginan tidak tercapai. Rata-rata balah terlalu banyak keinginan, banyak juga kekecewaan. Aya lagu Iwan Fals teh ada, keinginan adalah sumber penderitaan jeneng. Lagu ada Iwan Fals. Eta bener eta. Gitu. Coba dah, akibat keinginan apalagi sampai tidak tercapai atau nges. Ya. Jadi nah di sini larinya kita kepada yang disebut namanya tawakal. Ya, mau berbuat, mau diniatkan apa saja kita pasrahkan kepada Allah, endingnya pun akhirnya pun kita pasrahkan juga kepada Allah. Karena kata Kanjeng Nabi, barang siapa man ahabba al-quwata fi dinillahi azza wa jalla, barang siapa yang menginginkan kuat di dalam agamanya Allah, bahwa tawakkaltu 'ala Allah. Tangarana tawakal, berserah diri. Ternyata tawakal itu luar biasa tawakal. Nanti Anda akan mendapatkan pengalaman-pengalaman, keajaiban-keajaiban dalam kolbu Anda. Dan akan membersihkan kolbu orang, akan membandingkan kolbu orang. Jadi lamun cak ngomong bahasa tawakal gitu mah ingat cerita perjalanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Luar biasa tuh Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak pernah protes, tidak pernah mengeluh sedikit pun. Karena kalau protes kayak kata Allah, man basa faqad syakka. Jam